Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Bagi setiap orang yang percaya akan diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga pagi ini kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam memulai aktivitas kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kami orang-orang yang tahan uji oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Satu ayat saya akan baca dalam Matius 10 ayat yang ke Matius 11 ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya. Tema kita adalah iman yang teruji. Ya, kita tahu bahwa setiap orang harus menghadapi ujian imannya. Setiap orang berbeda-beda dalam menghadapi ujian imannya. Tetapi tujuan daripada ujian itu sesungguhnya Allah mau kita membuktikan bahwa kita benar-benar adalah orang yang beriman. Tetapi tidak sedikit orang yang mengalami kekalahan dalam ujian iman tersebut. Dan kita lihat yang saya baca dalam Alkitab yang hampir murni adalah si Yusuf, bagaimana dia menghadapi persoalan hidupnya dan dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Abraham gagal, ya, ketika dijanjikan anak, dia masih mempunyai anak-anak yang lainnya. Lalu kita juga melihat bagaimana si Daud juga gagal, bagaimana si Salomo juga gagal. Tetapi yang mau saya katakan adalah proses iman itu akan dihadapi oleh setiap orang. Saya tidak tahu apakah kita sedang menghadapi proses iman kita, tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita sedang menghadapi proses iman kita, jangan kita sampai menjadi kecewa dan menolak dia. Anda udah pernah mendengar orang, kenapa dia mengambil ibu saya atau anak saya atau keluarga saya, lalu kemudian dia meninggalkan Tuhan, kecewa karena merasa perbuatan Allah itu tidak adil bagi dia. Sementara dia merasa masih butuh, atau itu anaknya, atau itu neneknya, atau itu mbahnya, atau itu opungnya, atau apa sajalah yang mempunyai hubungan yang erat dengan dia. Tetapi Alkitab, sebagaimana yang kita baca, orang-orang yang ada dalam Kristus itu, kita tidak tahu bagaimana cara dan proses Allah dan kapan akan ditetapkannya kepada kita. Tapi kalau kita menghadapi proses kita, mari tetap setia, tetap melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan. Itu yang pertama. Jadi jangan menjadi kecewa dan menolak Yesus. Karena dikatakan kalau engkau tidak kecewa dan menolak Yesus, engkau disebut berbahagia. Dan karena apa? Kau tidak menolak Yesus dan tidak kecewa. Jadi orang-orang yang tidak menolak Yesus itu, upahnya itu, ya bahagia itu. Lalu yang kedua, kata firman Allah dalam Ibrani 3 ayat 14 di sana dikatakan tetap teguh berpegang pada Yesus. Jadi walaupun badai kehidupan sedang membolak-balik kehidupan kita, atau angin kencang persoalan sedang mengobrak-abrik hidupmu, bahkan sedang hampir menghancurkan kehidupanmu, tetap berpegang pada Yesus, tetap berpegang pada firman Allah itu. Karena firman Allah katakan hanya Kristus bagian kita. Dunia ini akan berlalu. Apapun yang kita miliki nggak akan pernah kita bawa dalam liang kubur, nggak akan pernah itu. Itu akan tinggal bagi keluarga kita atau bagi orang lain.
Saya mendengar ada orang yang meninggal lalu kemudian karena dia tidak punya keluarga, keluarganya cuma satu, itu ada di Jawa, lalu kemudian semua hartanya dihibahkan ke masjid. Yang mau saya katakan adalah bahwa situasi dan kondisi kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini mungkin lagi situasi yang jungkir balik, tetapi tetap berpegang teguh kepada firman Allah itu. Karena bagian satu-satunya yang kita miliki dalam hidup ini yang seharusnya adalah firman Allah, adalah Yesus itu. Ketika saya mengalami penjarahan habis-habisan, dan saya hanya mengatakan bahwa saya bukan orang yang superstar dalam iman, bukan super iman juga, bukan. Tetapi saya belajar mempercayakan diri saya kepada Tuhan, menaruh harapan kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan hanya itu, udah satu-satunya baju di badan dan lalu waktu dicuci itu diambil orang lagi. Itu betul-betul kita menangis. Karena cuma satu itu. Bagaimana sementara itu yang kita pakai baju pinjaman, short pinjaman. Sampai kita umumkan di pengumuman supaya kalau ada orang yang mengambilnya, mengembalikannya. Tapi nggak ada. Saya sampai bilang mungkin salah mengambil juga nggak ada. Tetapi itulah proses, ya. Dan proses itu memang tidak mudah. Tapi kita harus hidup. Ketika istri saya menangis, saya katakan dia nggak bisa tidur. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Saya bisa tidur dengan nyaman. Karena apa? Bagi saya, Yesus adalah bagian hidup saya, nggak bisa diambil orang dari saya. Harta ini akan berlalu. Apa yang kita miliki akan berlalu, tidak kita pernah akan bawa ini. Tapi saya mau katakan kepada kita butuh juga waktu kita masih hidup ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, datanglah kepada Tuhan, berpegang teguh, puji Tuhan, pagi-pagi datang kepada Tuhan. Supaya apa? Engkau mendapat memperoleh kekuatan supaya engkau tetap mampu berpegang teguh pada Yesus itu. Yang terakhir kata firman Allah, percaya mutlak kepada Allah. Haleluya. Jadi kalau Anda percaya mutlak, nggak ada katakan begini. Apa mungkin ya apa ya? Biar dalam proses yang parah seperti si Ayub itu. Bayangkan dalam satu kejadian yang beruntun dan tidak lama persoalan itu diterimanya. Anaknya, keluarganya, sapi-sapinya, dan untanya, apapun yang dia miliki disikat habis sama Tuhan melalui orang. Karena kalau kita lihat bagaimana maksud Tuhan dalam proses si Ayub ini, walaupun kelihatan hampir-hampir saja, makanya dia pernah berkata dalam satu ayat dikatakan, dahulu aku hanya mendengar apa yang Tuhan kerjakan, tetapi sekarang aku sudah menikmati. Jadi ada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan. Dan di situ mau saya katakan, Anda akan menunjukkan kegigihan Anda akan menunjukkan siapa Anda ketika persoalan itu menghadapi atau memproses hidup Anda. Apakah Anda masih tetap percaya kepada kemahakuasaan Allah? Sebagaimana dalam Ibrani 13 ayat 5b sampai 6 itu, bahwa di sana dikatakan dia tidak akan membiarkan kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita? Apakah kita percaya mutlak kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun? Walaupun Allah sudah katakan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan firman Allah katakan, aku yang menolong engkau. Wow. Itu sebabnya dikatakan, aku tidak takut. Apa yang tidak dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kenapa? Dia percaya mutlak kepada Allah. Doa dan harapan saya, kita betul-betul dapat percaya mutlak di tengah-tengah proses iman yang kita alami.
Iman yang teruji itu ialah iman yang bertahan sampai akhir kehidupan kita, bukan sementara. Karena proses kita akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan sampai akhir menutup mata. Setia, berpegang teguh pada firman Allah, jangan pernah kecewa, jangan pernah menolak Dia, lalu kemudian tetap berpegang teguh pada Yesus itu. Dan saya yakin dan percaya kita akan dapat menghadapi persoalan kita dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan saya berharap proses pengujian iman itu bukan mematikan iman kita, tapi membuktikan bahwa kita tetap on the track, bahwa kita masih tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami. Mantap! Jadilah seperti Yusuf dalam kehidupan ini, yang dalam proses imannya dia tetap bersabar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami adalah orang-orang yang tetap tabah dan tawakal dalam menghadapi proses iman kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, apapun sakitmu, dalam nama Tuhan Yesus, taruh di tempat yang sakit tangan kirimu dan satu mengarah kepada Tuhan. Kita berdoa sepakat. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, sebagaimana firman Engkau berkata, lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan dan usir setan-setan dalam nama Yesus. Kalau pekerjaan itu disebabkan oleh karena pekerjaan setan, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus mereka sembuh, dan segala sakit penyakit dilenyapkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Bagi engkau yang mengalami persoalan dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Allah siap menolong engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong mereka yang mengangkat tangan kepadamu. Ulurkan tanganmu Tuhan, menolong mereka dengan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Engkau menolong mereka dan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Pertolonganmu hadir bagi mereka, kebaikanmu, kemurahanmu, belas kasihanmu hadir dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya di pagi ini, aktivitas kita berjalan lancar dan kita tetap berharap bersandar pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mantap, mantap, mantap.